Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali dalam renungan harian di hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan di hari ini, tetapi kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Demikian isi firman Tuhan. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang Kristen pasti sangat kenal dengan yang namanya Paulus dan Barnabas, di mana Paulus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus adalah seorang yang dipanggil Tuhan menjadi seorang pembawa berita Injil. Kita sudah tahu latar belakang dari seorang Paulus itu. Dia seorang yang fundamentalis terhadap agama Yahudi sebelumnya. Dia sangat radikal dan anti dengan perbedaan. Anti terhadap orang-orang yang di luar dari golongannya. Sebagaimana kita tahu bahwa Paulus sering mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebelumnya. Namun di suatu momen di perjalanan dia ke Damsyik, Kristus menangkap dia sehingga Paulus menjadi orang yang percaya kepada Kristus, dan tidak hanya menjadi orang yang percaya, tetapi seorang Paulus menjadi seorang yang sangat berani, bahkan tidak takut mati hanya untuk mewartakan atau memberitakan berita Injil atau kabar baik kemana dia akan berangkat. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus dalam teks kita hari ini ataupun Barnabas, mereka satu rombongan untuk memberitakan Injil ke sebuah daerah yang mereka tuju. Tidak jarang mereka menghadapi penolakan, ancaman, persekusi, atau ada juga orang yang menerima mereka lalu percaya dengan apa yang mereka beritakan. Tapi lebih banyak orang yang tidak menerima mereka dan menolak mereka, terutama dari mereka yang berlatar belakangkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang di bawah kekaisaran Romawi pada waktu itu. Ada begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi justru itu yang membuat iman seorang Paulus dan Barnabas semakin teguh, semakin kuat, dan semakin tidak tergoyahkan. Semakin teguh kepada Tuhan. Dengan begitu banyak tantangan, rentetan tantangan yang mereka alami membuat mereka menjadi orang yang semakin teguh, semakin tidak tergoyahkan iman mereka, semangat mereka untuk memberitakan kabar baik kemana Tuhan mengutus mereka, kemana ada kesempatan mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Imanlah yang membuat mereka menjadi semakin teguh. Kita juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mampu berdiri di saat ini, di saat pandemi, di saat sebentar lagi kita akan menghadapi resesi ekonomi, di saat semua apa yang kita takutkan masalah ekonomi sudah di depan mata kita.
Bagi orang-orang yang beriman, imanlah yang memampukan mereka untuk mampu berdiri teguh, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengerjakan pekerjaan mereka, tetap hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kasih karunia, tetap mengasihi keluarga dan orang-orang yang lain. Sama halnya dengan Paulus dan Barnabas. Bukan harta, bukan jabatan, bukan juga tahta yang membuat mereka menjadi tetap berdiri teguh, menjadi semangat atau pantang menyerah. Tetapi iman yang dikaruniakan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada Barnabas dan Paulus. Kita juga perlu meneladani Paulus dan Barnabas di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karunia Roh Kudus di mana iman mereka semakin teguh membuat mereka tidak takut akan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka hendak mewartakan Injil atau kabar sukacita atau kabar baik kepada mereka akan pergi. Apa yang menjadi ciri-ciri orang yang beriman teguh? Yang pertama, jelas sekali dikatakan di ayat 3 itu bahwa Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Paulus dan Barnabas adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan bagi mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Paulus dan juga Barnabas. Kita tahu bahwa sebelumnya Paulus adalah seorang yang anti dengan pengikut Kristus, anti dengan Kristus. Tetapi karena kasih karunia yang dari Roh Kudus mampu memutarbalikkan kehidupan dari Paulus menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan mereka mampu atau dikaruniakan oleh Roh Kudus untuk mampu melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ada begitu banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Paulus. Firman Tuhan yang kita baca mulai dari kitab Roma, 1 Korintus, dan masih banyak lagi surat-surat Paulus, itu adalah tanda-tanda bahwa Paulus telah mengerjakan sebuah tanda bahwa dia seorang yang percaya kepada Kristus dengan tulus. Sehingga itu sekarang bisa menjadi pedoman kita tentang firman Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ciri orang beriman teguh adalah mereka pantang menyerah dan tidak kenal lelah. Kalau kita baca pasal 14 ini sampai kepada ayat 6 sampai ke ayat 7, mereka ditolak dan kemudian Paulus dan Barnabas mereka berangkat ke kota di Likaonia, yaitu di Listra, di Derbe dan sekitarnya. Ketika mereka ditolak di sini, mereka tidak berhenti untuk melakukan pemberitaan kabar baik, tetapi mereka melanjutkan ke kota-kota yang lain. Ketika mereka ditolak, mereka tidak berhenti. Ketika mereka menghadapi tantangan, mereka tidak berhenti. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam menghadapi kesulitan kehidupan sekarang ini? Apakah ketika ada hal yang membuat kita sangat sulit, tantangan yang kita hadapi sangat sulit, membuat kita menjadi berhenti, tidak punya semangat, tidak melanjutkan pekerjaan kita, tidak melanjutkan apa yang menjadi karya-karya kita? Mari teladani Paulus. Sebagaimana mereka dikuasai oleh Roh Kudus, kita juga lah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mohon kepada Roh Kudus ketika menghadapi tantangan, supaya kita dibukakan hati dan pikiran untuk menemukan jalan-jalan yang lain atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Orang yang teguh imannya itu adalah orang yang tidak takut kepada bahaya. Kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas menghadapi kesulitan ketika mereka berada di Likaonia. Mereka dilempari dengan batu dan hampir mati. Tapi mereka tidak takut mati dan masih melanjutkan penginjilan ke tempat yang lain. Ketika mereka ditolak di sini, dilempari di sini, dipersekusi di sini, mereka tetap melanjutkan penginjilan kemana mereka akan
sampai. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik Paulus atau kita tetap menghadapi yang nama ancaman setiap hari. Kalau Paulus dahulu dia menghadapi ancaman dari orang-orang yang membenci mereka, orang Yahudi atau kekaisaran Romawi, mungkin di saat ini kita menghadapi yang nama ancaman dari COVID-19. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam beberapa bulan COVID-19, apakah ancaman atau tantangan yang kita hadapi itu semakin membuat kita semakin dekat kepada Tuhan? Apakah semakin rajin berdoa? Apakah semakin rajin beribadah di dalam rumah kita? Ketika dibuka YouTube dari gereja kita, ada pertanyaan yang hadir, kita sudah tahu kurang dari 3% dari seluruh jemaat. Kurang dari 3%. Tidak tahu kita juga bagaimana kita di rumah, apakah kita masih tetap berdoa menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam peristiwa COVID-19. Hanya Tuhanlah kekuatan kita, sebagaimana Paulus dan Barnabas menghadapi tantangan itu. Iman mereka yang menguatkan mereka. Iman yang dikaruniakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat tantangan semakin berat, semakin sulit jalan kehidupan, tentunya iman kita harus semakin bertumbuh. Kita harus menyadari bahwa bersama Kristus kita akan mampu melewati segala sesuatu yang sulit. Itulah kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan menyertai kami. Tuhanlah yang telah menganugerahkan kasih karunia-Mu bagi kami melalui Roh Kudus, agar kami ya Tuhan semakin bijaksana, penuh kekuatan di dalam menghadapi dilema kehidupan kami, apalagi di momen COVID-19 saat ini ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran dari kami ya Tuhan, agar kami tetap menghubungkan diri kami dengan Tuhan. Karena seyogianya tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, kiranya berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan, keluarga, kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka beroleh sukacita di dalam hidup mereka. Sebagian dari jemaat-Mu ya Tuhan menghadapi kesulitan, ada yang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam hal ekonomi, tapi kami percaya Tuhan akan menuntun mereka, memberkati mereka, agar mereka ya Tuhan tetap kuat di dalam melewati saat-saat sulit sekarang ini. Begitu banyak yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, dan berkati gereja-Mu ya Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.